Tentu kalau berbicara siap nggak siap dan batin pasti semua terpukul. Yang terjadi di lapangan selama 11 tahun bekerja, pemeriksaan sarana dan prasarana kereta api itu hanya baru terjadi 1 kali. Oke. Dari 11 tahun dia bekerja. Kalau begini ceritanya dan kami diam terkait dengan peristiwa ini, kita tidak melakukan aduan, tidak mengungkap secara utuh menyeluruh, tentu ini akan menjadi bumerang untuk penjaga palang pintu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Kembali lagi di podcast Tribun Solo, podcast yang membahas isu-isu menarik dan teraktual di kawasan Solo dan Solo Raya. Bersama saya, Vincentius Desta. Tribuners, beberapa saat yang lalu kita sempat podcast bersama Mas Surya Hendra Kusuma, penjaga palang pintu perlintasan kereta api yang kala itu terlibat insiden kecelakaan dari kereta api Batara Kresna dengan mobil Daihatsu Sigra yang menewaskan 4 orang di daerah Sukoharjo. Kala itu terungkap pandangan-pandangan dari Mas Surya yang kala itu berjaga, dan sekarang tepatnya kemarin pada tanggal 19 April 2024, ternyata Mas Surya telah ditahan oleh pihak kepolisian. Dan untuk kelanjutannya, kami mengundang kuasa hukum dari Mas Surya, yakni Mas Dwi Prasetyo Wibowo. Kita akan berbincang-bincang langsung dengan beliau. Selamat pagi, Mas Dwi. Selamat pagi, Mas Vincent. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, luar biasa sehat hari ini. Mas, ini kalau berbicara dengan kasusnya Mas Surya kemarin ini, Mas ya. Betul. Itu kemarin waktu pertama kali beliau ditahan, itu yang mengabarkan ke Mas Surya ini siapa, Mas? Jadi begini, kaitan dengan penahanan saudara Surya, klien kami, itu kami memang berdasarkan panggilan dari kepolisian kaitan dengan keterangan sebagai tersangka. Setelah itu berdasarkan pemeriksaan, terus kemudian klien kami ditetapkan sebagai tersangka, dan per tanggal 19 kemarin klien kami ditahan di Polres Sukoharjo. Polres Sukoharjo. Betul. Itu kondisi ketika ditahan itu, apakah memang ketika itu Mas Surya sendiri sudah istilahnya sudah siap dengan kondisi itu, atau sempat mengeluhkan sesuatu kepada Mas Dwi dan teman-teman? Kalau dari Mas Surya sendiri tentu sudah sangat siap, karena memang dari awal kita sebagai kuasa hukum juga sudah menjelaskan kaitan dengan konsekuensi yang akan dihadapi terkait dengan pemeriksaan dari penyelidikan, terus kemudian naik sidik, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kalau berbicara siap nggak siap dan batin pasti semua terpukul. Seperti itu. Apalagi Mas Surya sendiri juga kemarin hari Senin itu juga sudah dijadwalkan untuk melangsungkan pernikahan, dan alhamdulillah kemarin juga sudah dilaksanakan pernikahan di Kemenak Sukoharjo. Seperti itu, Mas. Itu kondisinya berarti Mas Surya dibawa keluar oleh kepolisian untuk melangsungkan pernikahan? Betul. Jadi dari tahanan Polres itu diantarkan ke Kemenak untuk melangsungkan pernikahan. Oke. Nah, ini kalau melihat sendiri, Mas, sebagai kuasa hukum, kasus ini tuh peristiwanya menurut Mas tuh gimana sih, Mas? Apakah ini janggal atau enggak gitu, Mas? Jadi gini, Mas Vincent, terkait dengan peristiwa kereta yang bertamperan dengan mobil, itu tentunya kami juga mempunyai sudut pandang tersendiri terkait dengan ini. Pertama juga kami mengucapkan bela sungkawa terhadap korban, yang juga kemarin juga di beberapa kesempatan Mas Surya sudah menyampaikan hal tersebut terkait dengan keprihatinan terkait dengan peristiwa tersebut. Namun demikian, kalau kita melihat lebih jauh kaitan dengan sudut pandang dan unsur pidana yang dituduhkan hari ini kepada klien kami, tentu kami juga mempunyai keyakinan tersendiri bahwa sebenarnya klien kami masih sangat jauh kalau dikatakan bersalah dalam hal ini. Seperti itu. Karena
berbicara pertanggungjawaban pidana, kita nggak bisa melihat hanya sebelah, artinya hanya dari sisi dari sisi pelaksana lapangan, tetapi juga harus melihat bagaimana sistem kerjanya, bagaimana sistem perintah kerjanya, sehingga dari rangkaian itu terjadilah peristiwa kemarin. Bagaimana alat sarana dan prasarana yang ada di lapangan. Nah, tentu ini ada part-part yang memang tidak atau bukan menjadi kuasa dari seorang petugas lapangan, seperti itu. Nah, ini nanti bisa kita kupas. Oke, Mas. Nah, tapi juga kemarin kuasa hukum dari Mas Surya ini, termasuk Mas Dwi itu, telah melaporkan Dinas Perhubungan Sukoharjo ke polisi. Ini tuh di Skup Anda laporkan atas dugaan apa, Mas? Betul. Jadi yang kita kemarin melaporkan Dishub. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pertanggungjawaban pidana terkait dengan kelalaian ini kita harus melihat secara utuh dan menyeluruh. Iya kan? Nah, kami kemarin ini di tanggal 18 April yaitu melakukan aduan, mengadukan Dishub dengan nomor STTA 400/Romawi 4/2025/Reskrim. Nah, ini seperti di awal saya sampaikan bahwa kejadian ini terjadi itu tidak serta-merta hanya menjadi tanggung jawab dari petugas yang berada di lapangan, dalam hal ini klien kami Mas Surya. Tentu ini juga harus di-challenge. Apakah betul bahwa temperan terjadi itu murni dari tanggung jawab si Surya? Kita juga harus melihat kaitan dengan apakah si Surya ini layak secara administratif sebagai petugas palang pintu, tapi kemudian dipaksakan untuk menjadi petugas palang pintu. Yang kedua, bagaimana sarana dan prasarana? Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan memastikan bahwa sarana dan prasarana itu layak untuk dioperasionalkan terhadap kereta Batara Kresna. Nah, ini harus kita challenge, Mas, supaya tidak terjadi asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat bahwa ini yang bersalah Surya. Apalagi kalau kita melihat bahwa Surya ini masih muda, masa depannya masih panjang, terus kemudian hari ini menjadi pesakitan karena dituduh kelalaian dalam bekerja. Nah, ini sangat berbahaya dan sangat kasihan sekali ya. Tentu di sini adalah kita mencari keadilan, bahwa kami berpandangan bahwa Surya ini tidak bersalah. Nah, makanya nanti akan kita uji dan pertahankan di dalam persidangan kaitan dengan Surya ini betul bersalah atau enggak. Seperti itu. Nah, ini kan Mas Surya itu kan dianggap lalai ketika betul. Itu. Tapi yang tadi saya dengar dari percakapannya Mas Dwi tadi itu ada kesalahan yang bersifat administrasi. Nah, itu yang dimaksud dalam situ itu apa sih, Mas? Jadi begini, Surya ini bekerja di PJL 19 Sukoharjo itu sudah lebih kurang 11 tahunan, seperti itu. Nah, di terakhir ini, hari ini Surya itu bekerja sudah dengan tidak disertai surat tugas. Yang kedua, tidak disertai dengan sertifikat kecakapan. Artinya surat sertifikat kecakapan yang dimiliki oleh klien kami itu mati atau sudah tidak berlaku sejak Desember 2024. Nah, kita juga harus sepakat kaitan dengan kelayakan atau kecakapan itu kan harus dibuktikan dengan sertifikat kecakapan itu. Kalau berbicara kecakapan secara umum ya pasti cakap. Karena sudah 11 tahun. Dan baru kali ini karena sesuatu yang memang tidak kita inginkan bersama terjadi temperan di kejadian tanggal 26 Maret kemarin. Nah, itu kalau dari kacamata hukum, Mas, beban hukum itu sepenuhnya memang ditimpakan kepada si pemegang sertifikat tadi itu, yang kecakapan itu tadi itu, atau siapa, Mas, sebenarnya?
Nah ini Mas yang sedang saya bicarakan, kita challenge. Apakah betul ini hanya menjadi tanggung jawabnya si Surya selaku petugas lapangan yang waktu itu memang berjaga? Nah, kalau melihat dari sistem hukum, tentu ada yang namanya sebab akibat. Ya kan? Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan keselamatan atau sarana dan prasarana yang menunjang keselamatan perjalanan kereta api dan perjalanan pengguna jalan yang lain. Nah, tentu di sini stakeholder itu juga sudah ada yang bertanggung jawab pemeliharaan, bertanggung jawab terkaitan dengan petugas yang ditempatkan di situ juga harus berkompeten. Nah, itu tugasnya adalah Dishub dalam hal ini. Tentu pertanggungjawaban ini ya seharusnya juga mengarah juga kepada Dishub. Karena menurut keterangan klien kami yang terjadi di lapangan, selama 11 tahun bekerja, pemeriksaan sarana dan prasarana kereta api itu hanya baru terjadi 1 kali. Dari 11 tahun dia bekerja. Ya, artinya kan ini sudah sangat sudah sangat ada pengabaian di situ. Sehingga betul lah kalau misalnya terjadi insiden itu karena salah satunya tidak terpeliharanya atau tidak dipastikannya bahwa itu berfungsi dengan baik. Nah, kelalaiannya di situ, Mas. Itu termasuk maladministrasi nggak jatuhnya, Mas? Yang mana? Yang tadi dia tidak memberikan sertifikat, kemudian terus pada akhirnya kan ini tadi termasuk orang yang memberi tugas ya, si Dishub ini. Betul. Nah, itu apakah juga lolos dari jerat tanggung jawab karena tadi itu sudah bertahun-tahun tahu itu bermasalah tapi tidak dibenahi gitu? Ya semestinya begitu, Mas. Dia tahu bahwa dia itu harusnya tahu bahwa orang yang bertugas di lapangan itu adalah orang yang betul-betul berkompeten. Berkompeten dalam sistem hukum kita atau di negara kita, peraturan hukum yang berlaku di Indonesia itu harus dibuktikan dengan sertifikat kecakapan. Kalau misalnya pengendara motor dibuktikan dengan SIM misalnya. Ketika dia tidak ada pelanggaran pun yang dilakukan ketika SIM-nya mati, tentu dia dianggap tidak cakap. Gitu kan. Nah, kalau pembagian tanggung jawab hukumnya sebenarnya antara petugas lapangan dan pejabat struktural di Dishub misalkan seperti itu ya, itu gimana seharusnya pembagian? Kan mengingat ini ada kecelakaan dan itu sebenarnya bisa dilihat bahwa ada peran masing-masing yang menyebabkan kejadian tersebut gitu, Mas. Ya, kalau itu kita harus melihat secara komprehensif, Mas. Apakah betul ketika klien kami ini melaksanakan pekerjaan, misalnya kalau dari klien kami SOP itu sudah dilakukan, Mas. SOP sudah dilakukan, tapi ternyata ada sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Meskipun kemarin juga disebutkan di media itu dari kereta api menyebutkan alat komunikasi itu hanya alat bantu. Tapi ini kan menjadi krusial. Ketika alat bantu itu tidak bisa digunakan, maka pekerjaan itu juga tidak bisa berjalan maksimal. Sehingga kalau berbicara tentang bagaimana pembagian pertanggungjawaban tadi, ya ini bukan masalah pembagian pertanggungjawaban, tapi siapa yang bertanggung jawab atas apa yang semestinya harus terjadi. Kalau tanggung jawabnya itu tidak dilaksanakan, tentu ini juga menjadi tidak akan berjalan dengan sesuai harapan, apalagi terkait dengan keselamatan seperti itu, Mas Vincent. Nah, itu kan kemarin Mas Surya itu kan kayaknya dijerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP ya, Mas ya. Betul. Nah, itu apakah pasal 2 tadi itu dapat diterapkan secara adil terhadap Mas Surya selaku petugas penjaga palang pintu itu dalam kondisi sertifikat kecakapannya tadi itu sudah kadaluarsa akibat kelalaian instansi tadi, Mas? Ya, begini, Mas. Jadi kita harus pahami bahwa penjeratan atau sangkaan pasal yang disangkakan kepada klien kami tentu
kami merasa itu tidak adil. Karena begini, jadi mereka itu hanya melihat ada sebuah peristiwa temperan antara kereta Batara Kresna dengan mobil Sigra di tanggal 26. Tapi mereka hanya melihat bahwa yang bertugas di lapangan itu klien kami. Ya kan? Sehingga tidak didalami secara mendalam dalam hal ini oleh penyidik apa sih sebenarnya penyebabnya gitu kan? Bagaimana sih sarana dan prasarana yang ada di lapangan begitu kan? Sehingga kalau berbicara masalah kelalaian ya tentu kami berpendapat itu masih jauh dari apa yang terjadi di lapangan. Karena menurut keterangan klien kami bahwa klien kami itu memang sudah berada di lokasi atau di tempat kerjanya yaitu di PJL 19 Sukoharjo itu dari pagi sampai peristiwa tersebut terjadi. Dan itu memang di jadwal dia bekerja dan tanpa sedikit pun dia pernah meninggalkan tempat bekerja. Kenapa temperan itu terjadi? Di beberapa kesempatan klien kami juga sudah menjelaskan bahwasanya itu ada error pada palang pintu yang seharusnya memang itu tidak dilakukan secara manual. Gitu kan? Itu dilakukan secara manual yang itu sebetulnya juga tidak diperbolehkan. Sehingga kalau berbicara kelalaian di sini tentu maksud dan tujuan kami kemarin juga mengadakan aduan di Polres Sukoharjo itu adalah juga untuk memberikan reminder kepada penyidikan ayo kompliti sehingga kita secara hukum akan melihat secara utuh dan menyeluruh siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi tanggal peristiwa temperan tanggal 26 Maret 2025 kemarin. Seperti itu, Mas. Nah, ini Mas, ini kan kalau melihat kasus seperti yang terjadi kepada Mas Surya ini, itu bisa terjadi kepada penjaga palang pintu lainnya. Terutama kan di PJL lain pun Mas Surya sempat berbicara di podcast kemarin tuh, ada yang kelengkapan alatnya itu juga lebih minim daripada tempat Mas Surya gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, andai kata kita melihat dari pasal 51 KUHP tentang pelaksanaan perintah jabatan, itu apakah petugas yang tetap bekerja tanpa surat tugas dan sertifikat yang sah itu tuh masih dapat dilindungi secara hukum atau malah justru menjadi rentan secara pidana, Mas? Jadi begini, Mas, kaitan dengan pasal 51, betul, kami juga pun nanti akan menggunakan pembelaan kepada klien kami itu berdasarkan juga pasal 51 KUHP. Jadi pasal 51 KUHP itu berbicara tentang hapusnya pidana karena perintah jabatan. Perintah dari orang yang berwenang, kan begitu. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Mas Vincent tadi. Ini kalau begini ceritanya dan kami diam terkait dengan peristiwa ini, kita tidak melakukan aduan, tidak mengungkap secara utuh menyeluruh, tentu ini akan menjadi bumerang untuk penjaga palang pintu yang lain. Ya kan? Petugas palang pintu hanya akan dijadikan kambing hitam. Kami tidak berharap bahwa penegakan hukum di Sukoharjo ini tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Nah, ini yang menjadi tidak adil dalam penegakan hukum. Makanya kami berusaha untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi. Siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa tersebut. Tentu kami juga tidak hanya memperjuangkan keadilan untuk klien kami, tapi kami juga berjuang sebetulnya untuk keluarga korban. Tentu kalau berbicara masalah mengikhlaskan, kemarin dari keterangan klien kami Surya dan beberapa waktu lalu juga sudah sempat menghubungi keluarganya, keluarga sudah memaafkan. Tetapi berbicara dengan perjuangan mencari keadilan, kami juga berusaha untuk mencarikan keadilan juga untuk keluarga korban. Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan peristiwa tersebut sehingga peristiwa tersebut terjadi. Seperti itu, Mas. Nah, ini kalau misalkan berbicara tentang ketentuan dalam Permenhub nih, Mas, nomor 94 tahun 2018
tentang fasilitas keselamatan minimum di perlintasan sebidang. Itu tuh sebenarnya sudah cukup tegas dan efektif diterapkan atau belum gitu. Kalau belum, sebenarnya siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam kegagalan penerapan peraturan ini gitu, Mas? Baik. Mohon izin Mas, ini saya bacakan Monggo. kaitan dengan apa yang jenengan tadi tanyakan, bahwa Permen Hub nomor 94 tahun 2018 ini kan mengatur tentang keselamatan perlintasan sebidang kan gitu. Nah, di situ juga ditetapkan struktur keselamatan minimum itu seperti apa. Satu adalah pemasangan rambu lalu lintas. Jadi harus dipastikan bahwa perlintasan sebidang wajib dilengkapi rambu lalu lintas yang standar, seperti itu. Yang kedua adalah evaluasi rutin. Nah, evaluasi rutin itu adalah peningkatan keselamatan, Mas. Peningkatan keselamatan perlintasan sebidang diatur dalam bentuk evaluasi yang dilakukan minimal 1 tahun sekali, ya kan? Tapi prakteknya di sini baru 11 tahun Surya bekerja, baru dilakukan 1 kali. Nah, oleh siapa? Oleh pemerintah pusat atau daerah, tergantung pada kelas jalan. Stakeholdernya jelas, siapa yang harus mengevaluasi dan memastikan keselamatan dari pengguna jalan maupun kereta api. Yang selanjutnya adalah peningkatan keselamatan. Perlintasan sebidang yang belum memenuhi standar keselamatan minimum dapat dilakukan peningkatan keselamatan. Terus pengamanan pengguna jalan. Alat pengaman pengguna jalan seperti pintu otomatis dan sinyal harus memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan. Yang terakhir adalah penyelenggara jalan. Penyelenggara jalan wajib melakukan pengawasan dan pemeliharaan perlintasan sebidang agar tetap dalam kondisi yang aman. Lagi-lagi stakeholdernya siapa? Dishub. Ketika itu tidak dilakukan, ketika alat yang ada di lapangan, sarana dan prasarana keselamatan yang di lapangan tidak sesuai, adilkah kalau ini hanya dituduhkan kepada klien kami sebagai kambing hitam? Itu. Mas. Kalau gini Mas, dari awal kemarin saya podcast dengan Mas Surya itu, saya melihat Mas Surya mencurahkan isi hatinya, terutama karena tidak ada keterlibatan Dishub untuk mendukungnya dalam kasus ini gitu. Jadi ketika itu Mas Surya sempat berbicara tidak ada pendampingan hukum dari Dinas Perhubungan Sukoharjo kepada dirinya, kemudian juga tidak ada pemberitahuan untuk melakukan taksiah ke keluarga korban, bahkan Mas Surya ditinggalkan gitu, istilahnya ditinggalkan kalau kata Mas Surya. Nah, sebenarnya hingga saat ini Mas Surya sudah ditahan itu, Dinas Perhubungan Sukoharjo ini apakah sudah menghubungi Mas Surya dan di belakang yang mungkin kita tidak tahu itu memberikan bantuan atau apa, itu ada nggak Mas? Kalau tahu dari Mas Dwi selaku kuasa hukum. Kalau terkait dengan itu Mas, jadi memang kehadiran kami itu dari GP Law Firm menjadi penerima kuasa dari Mas Surya itu betul. Salah satunya karena memang tidak ada perlindungan hukum dari Dishub. Sehingga Mas Surya dan keluarganya datang ke kami untuk minta bantuan. Dan Bang Gema pun selaku pimpinan kami menerima hal itu karena melihat ada ketidakadilan yang sangat mencolok di mata kita. Sehingga disitulah perlunya kami hadir. Namun kemudian kaitan dengan mendatangi keluarga, kami juga sudah terkonfirmasi bahwa Mas Surya sudah mendatangi keluarga dan menyampaikan permohonan maafnya terkait dengan persoalan ini. Sehingga dari keluarga juga sudah mengikhlaskan kejadian itu, ya mau bagaimana lagi kan begitu. Tetapi hukum kita ternyata menentukan lain, maka Mas Surya harus menjalani tuduhan persangkaan kelalaian yang memang sejatinya tidak pernah dilakukan kelalaian itu dalam melaksanakan pekerjaan sebagai penjaga palang pintu. Seperti itu. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir Mas Dwi. Jadi setelah kemarin Mas Surya ditahan, kemudian GP Law Firm kemarin juga telah melaporkan, Mas Surya melaporkan lewat GP Law Firm Dishub ke polisian. Itu sekarang prosesnya sampai mana Mas? Dan ke depan ini yang
teman-teman GP Law Firm harapkan seperti apa gitu Mas? Baik, jadi terkait dengan pelaporan yang kami layangkan kepada Polres Sukoharjo, sampai hari ini kami belum mendapatkan report bagaimana perkembangan perkara yang ditangani terkait dengan aduan kami kepada Polres Sukoharjo. Namun demikian, kami kemarin sudah melayangkan surat SP2HP untuk menanyakan progres sampai mana, sampai sejauh mana terkait dengan aduan yang kami layangkan. Kemudian Mas Vincent, harapan kami selaku kuasa hukum dari Mas Surya terkait dengan upaya yang kami lakukan adalah kami tidak menginginkan adanya disparitas penegakan hukum yang terjadi di wilayah hukum Sukoharjo. Jangan sampai kemudian untuk menutupi kesalahan administrasi maupun kesalahan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dishub, klien kami yang orang kecil itu dikorbankan. Kami dikambing hitamkan. Sehingga kami berharap penegakan hukum yang terjadi di Polres Sukoharjo itu tidak berlaku tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Seperti itu. Karena ya memang kepada siapa lagi kami memperjuangkan keadilan ini. Seperti itu. Jadi harapan kami pemeriksaan yang dilakukan atas aduan kami itu berimbang sama dengan yang dilakukan kepada klien kami, untuk mengetahui siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab dalam hal ini, yang bertanggung jawab atas terjadinya temperan yang tentunya kita semua tidak menginginkan itu terjadi. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah perbaikan sistem keselamatan di area yang dilewati oleh kereta api Batara Kresna. Itu karena peristiwa temperan yang terjadi hari ini bukan kali pertama, Mas. Kita kita juga tahu bahwa sekitar bulan Februari Batara Kresna juga bertemperan dengan mobil di Slamet Riyadi. Nah, ini juga harus diselidiki apa yang terjadi di situ kan. Jangan-jangan memang kereta Batara Kresna ini belum layak untuk dioperasionalkan di perlintasan Solo Wonogiri. Karena ketidaksiapan sarana dan prasarana itu. Lagi-lagi harapan kami karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dalam hal keselamatan berkendara, semua harus memperhatikan hal tersebut. Jadi jangan kemudian setelah ada kejadian baru semua ribut. Seperti itu. Seperti itu Mas Vincent. Oke. Terima kasih Mas sekali lagi atas waktunya Mas Dwi berbagi sudut pandang dari sisi Mas Surya ya, selaku kemarin yang posisinya sekarang sudah ditahan. Semoga kasus ini akan segera menemui titik terang. Dan Tribuners, selesai sudah bincang-bincang kita kali ini tentang kemarin kejadian kecelakaan kereta api Batara Kresna dengan mobil Daihatsu Sigra di Sukoharjo. Kita akan kembali di podcast-podcast Tribun Solo lainnya. Saya Vincentius Desta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.